Hai semua, Shalom, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Retno. Kita akan kembali belajar dan kali ini saya akan membahas tentang pembaharuan hidup. Pelajaran ini tentang bagaimana Allah memberikan pembaharuan kepada manusia dan juga dunia. Langsung saja, yuk kita mulai belajar. Kadang orang Kristen berpikir bahwa dengan menjadi Kristen hidupnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Mereka akan terhindar dari bahaya, masalah, dan malapetaka. Seolah-olah menjadi Kristen membuat seseorang aman sentosa. Apakah benar seperti itu? Namun, nyatanya yang sering dihadapi yaitu rasa keputusasaan, pesimis, tidak berpengharapan, hampa atau kekosongan. Kemudian timbullah rasa ketakutan, kesedihan, kekhawatiran. Kita mengeluh dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya muncullah kegelisahan. Mengapa semua bisa terjadi? Lalu apakah bisa semua ini diperbaharui? Mari kita temukan jawabannya. Semua yang terjadi itu diawali dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Mari kita ingat lagi apa itu dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Akibat dari pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya, maka hubungan kita menjadi rusak, baik itu hubungan kita dengan Allah, manusia, dan bahkan juga dengan lingkungan. Dan tentunya Allah tidak ingin melihat manusia tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu, Allah berinisiatif untuk melakukan pembaharuan. Karena setiap orang memiliki harapan dan cita-cita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita merasakan bahwa tidak ada lagi pengharapan? Atau serasa dunia ini sudah berhenti? Allah mengajak kita semua untuk mengalami perubahan. Lalu, bagaimana caranya? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas sekali bahwa Allah sesungguhnya sudah merancang rencana yang indah untuk setiap manusia. Rancangan yang Allah buat adalah rancangan damai sejahtera. Artinya adalah rancangan akan hal-hal yang baik, bukanlah sebuah kecelakaan atau rancangan buruk atau hal yang tidak baik yang Allah berikan. Inilah janji Allah bagi manusia, bahwa Allah yang memelihara kehidupan manusia. Allah sendiri juga yang akan memulihkan dan memperbaharui manusia dan juga dunia ini. Allah memberikan masa depan yang penuh harapan. Setelah kita semua tahu bahwa Allah sudah merancangkan kebaikan bagi kita semua, lalu bagaimana respon kita? Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaharui kehidupan kita? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berani menghadapi hidup. 2. Bersikap jujur. 3. Bersikap terbuka. 4. Bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Dan yang kelima adalah percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Mari kita bahas satu persatu untuk lebih memahami langkah-langkah ini sehingga kita bisa memperbarui kehidupan kita untuk merespon rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah berani menghadapi hidup. Pernahkah kita diperhadapkan pada satu situasi bahwa kehidupan kita tidak berjalan seperti apa yang kita impikan?
tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan, di mana ketika kita mengalami itu, sikap yang muncul terkadang menjadikan kita sombong, karena kita merasa mampu untuk melewati masa-masa sukar itu. Atau barangkali kita pernah mengalami kejadian yang menyedihkan dalam kehidupan kita, sehingga rasa yang muncul atau sikap yang muncul ada terkadang menjadikan kita kecewa, marah, bahkan menjauh dari Tuhan. Perlu kita ingat bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah seizin Tuhan. Lalu, sikap seperti apa yang merupakan respon baik terhadap peristiwa itu? Yang pertama, kita bisa dengan rendah hati. Ketika kita mengalami kejadian menyenangkan, bukanlah kesombongan yang muncul, tetapi kerendahan hati kita bahwa Allah lah yang memampukan kita sehingga bisa melewati semua. Dan ketika kita mengalami hal yang menyedihkan, kita bersyukur bahwa Allah yang menopang, Allah yang memberikan kekuatan. Jadi, dengan kita rendah hati, dengan kita bersyukur, maka kita akan berani menghadapi hidup. Inilah hal yang pertama, bagaimana kita melangkah untuk melakukan pembaharuan hidup. Rendah hati dan bersyukur untuk berani menghadapi pembaharuan hidup. Langkah yang kedua yaitu bersikap jujur. Jujur terhadap diri sendiri amatlah penting. Meskipun hidup tidak berjalan seperti yang seseorang rencanakan, bukan berarti telah gagal. Kita tidak perlu membuat alasan. Ini seperti orang-orang yang berpikir secara idealis, menilai diri sendiri, atau menghindar dari kebenaran ini. Tidak apa seseorang menjadi marah atau bahkan sakit hati ketika mengalami kegagalan. Ini adalah perasaan alami dan merupakan bagian dari jujur pada diri sendiri. Ketika cepat menyadari, maka kita akan berpikir secara realistis. Artinya kita dapat berpikir jernih, kita akan berpikir positif, kita akan melakukan langkah ke arah yang benar. Disinilah bentuk penerimaan diri. Be realistis, gak perlu yang aneh-aneh, gak perlu yang neko-neko, seperti itu ya. Sehingga yang kita lakukan itu adalah tulus ikhlas. Kemudian juga kita bisa mengakui kelemahan diri sendiri dan juga mengakui kelebihan orang lain. Inilah pentingnya menerima diri apa adanya. Penting buat kita sehingga bersikap jujur terhadap diri sendiri dimulai dari bagaimana kita menerima diri apa adanya. Be realistic sehingga pembaruan itu akan terjadi. Langkah yang ketiga yaitu bersikap terbuka. Ada sekali banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal baru, tantangan-tantangan baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita sudah berada pada zona nyaman. Ketika kita bicara bersikap terbuka, maka beranikah kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, untuk masuk dan siap mengalami perubahan, siap menerima perubahan. Dengan demikian, ketika kita bersikap positif, bersikap terbuka, maka kita akan mampu hidup tanpa stres, hidup tanpa putus asa, karena kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang positif. Nah, itulah yang disebut dengan kita mampu beradaptasi. Sehingga dengan beradaptasi ini, kita bisa survive, kita bisa bertahan hidup. Inilah gambaran ketika seseorang mau melangkah pada sebuah perubahan. Kita dapat bersikap terbuka. Lalu bagaimana dengan kita? Siapkah kita meninggalkan zona nyaman kita? Yang keempat, langkah
untuk memperbarui kehidupan kita adalah bersikap lembut dan juga baik hati terhadap diri sendiri. Bersikap lemah lembut atau baik hati ini adalah berbicara tentang ketaatan kita, tentang ketundukan kita, bahwa kita mau dibentuk. Allah membentuk kita sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang indah. Maukah kita dengan lembut dibentuk oleh Allah, sehingga kita memberikan diri kita ke sebuah kesempatan untuk mau memperbaiki dan juga mau mengubah diri. Kita mau mengubah, change our life. Berilah kesempatan kepada diri kita untuk bisa memperbaiki, sehingga ada perubahan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah kita yang lembut, sama seperti Allah kita yang baik hati. Maka kita pun sama, karena teladan yang diberikan oleh Allah kita, bersikap lembut. Mari kita mulai dengan diri kita, bersikaplah lembut kepada diri kita, berikan kesempatan bahwa kita mau memperbaiki dan juga mengubahnya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita mengarah pada sebuah perubahan, yaitu menciptakan kehidupan yang bertujuan. Bagaimana menciptakan kehidupan yang bertujuan? Mulailah dari mencintai diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri bukan berarti kita egosentris, ya, mementingkan diri sendiri, tetapi kita mengetahui potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Kenalilah potensi itu, lalu mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan kita. Inilah yang disebut dengan kita lembut dan juga berbaik hati kepada diri kita. Untuk mengalami perubahan, cintailah diri sendiri. Kenalilah diri sendiri. Setelah kita berani menghadapi hidup, kemudian jujur pada diri sendiri, terbuka terhadap perubahan, dan juga lembut, serta memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mengalami perubahan. Pada bagian yang kelima ini, kita percaya bahwa perubahan itu pasti terjadi. Apa yang menjadi dasar bahwa perubahan itu terjadi? Setiap orang beriman percaya bahwa kekuasaan Allah yang mampu mengubah masa depan yang penuh pengharapan. Ingat, Allah sendiri yang sudah memberikan janji kepada kita, dan Dia sendiri yang sudah menyiapkan rancangan terindah bagi setiap kita. Tugas kita hanya satu, percaya bahwa Allah sendiri yang akan mengubahkan kehidupan kita. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Luar biasa, kita tahu sekarang bagaimana Allah memperbaharui kehidupan kita dan bagaimana cara kita merespon bahwa Allah yang sudah berinisiatif memberikan perubahan dalam kehidupan kita, maka kita pun punya langkah-langkah untuk mau mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Inilah akhir dari pembelajaran kita. Yang menjadi kesimpulan adalah bahwa setiap manusia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Lalu Allah sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi orang-orang beriman. Dan yang terakhir adalah, mari kita libatkan Allah di dalam pembaharuan hidup kita. Inilah pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.